Tewasnya anggota Paskibra Diva Febriani 15 tahun menjadi duka jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Natal Mandailing Natal, Sumatera Utara itu meninggal dunia dalam kondisi tragis di tangan tetangganya sendiri, Yunus. Tanpa busana di kebun sawit, tubuhnya dikubur di bekas galian, kepalanya ditutup ember agar tak ketahuan. Pelaku Yunus sempat mencoba mengaburkan perbuatannya dengan ikut mencari korban bersama keluarga dan warga yang lain. Pun muncul di tengah warga dan ikut pura-pura peduli membantu warga menyusuri jalan dan kebun sawit mencari korban. Selamat datang di WSS Masa Bercerita. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang penuh duka, misteri, dan kegetiran. Sebuah kisah yang datang dari tanah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kisah seorang remaja yang seharusnya sedang menyiapkan masa depan cerah, seorang gadis cantik berusia 15 tahun, anggota Paskibraka yang penuh semangat, namun harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu kejam. Inilah kisah tragis Diva Febriani. Diva Febriani lahir tahun 2009, adalah putri pertama dari pasangan sederhana di Kecamatan Natal Mandailing Natal. Ia anak yang dikenal penurut, pendiam, dan rajin membantu orang tuanya di rumah. Ibunya sering berkata, Diva itu anak yang tidak pernah banyak minta. Dia selalu mengerti kondisi keluarga. Di sekolah, Diva termasuk siswi yang cerdas. Nilainya cukup baik, meski bukan selalu yang tertinggi. Namun, satu hal yang menonjol darinya adalah kedisiplinan. Karena itulah, ia terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka Kecamatan. Suatu kebanggaan besar bagi dirinya dan keluarga. Bagi Diva, Paskibraka bukan sekedar barisan. Itu adalah simbol kebanggaan. Ia bercerita pada ibunya tentang betapa bangganya jika bisa berdiri tegak di lapangan pada 17 Agustus. Dengan seragam putih, topi, sarung tangan, dan baret merah. Ia ingin membuat orang tuanya bangga. Teman-teman sekolahnya mengenalnya sebagai sosok yang selalu tersenyum meski pemalu. Ia suka mendengarkan musik lewat ponselnya, bercanda kecil dengan sahabatnya, dan yang paling sering ia lakukan adalah menulis catatan kecil tentang mimpinya di buku diari. Salah satunya, aku ingin jadi pramugari. Di sisi lain ada Yunus Saputra, 22 tahun. Sosok pria yang lebih dewasa, tinggal tak jauh dari rumah Diva. Ia dikenal keluarga, bahkan sering berbincang dengan orang tua Diva. Yunus bukan orang asing, ia masih punya hubungan dekat dengan lingkungan sekitar. Namun, di balik kesehariannya, Yunus ternyata menyimpan masalah besar. Ia memiliki cicilan motor yang menumpuk. Uang yang ia dapat dari pekerjaannya tidak cukup untuk menutup kebutuhan. Ia terdesak. Dari keterdesakan itulah lahir sebuah niat jahat. Yunus merencanakan sebuah aksi pencurian, tapi bukan sembarangan pencurian. Ia menargetkan seseorang. Ia menyiapkan segalanya dengan tenang. Ia bahkan menggali sebuah lubang di kebun sawit jauh sebelum kejadian. Seolah-olah ia sudah menentukan bahwa disitulah tubuh korban akan ia buang. Ironisnya, orang yang ia incar adalah Diva, gadis belia yang polos, yang percaya pada orang dewasa di sekitarnya. 29 Juli 2025. Siang itu Diva baru saja pulang dari latihan Paskibraka. Ia mengendarai sepeda motor miliknya. Raut wajahnya letih tapi masih membawa semangat. Di jalan itulah ia bertemu Yunus. Yunus berpura-pura mengalami masalah. Ia mengatakan bahwa motornya rusak dan butuh bantuan. Diva dengan kepolosannya menuruti. Ia mungkin berpikir Yunus adalah orang baik, orang yang ia kenal. Ia tidak pernah menduga bahwa dalam beberapa menit ke depan, nyawanya akan melayang. Dalam perjalanan, Yunus menendang Diva. Tangannya mencengkram leher remaja itu. Diva kaget, mencoba berontak, tapi tenaganya kalah. Napasnya tercekik. Dunia di hadapannya berputar. Dalam keadaan panik, ia sempat memohon mencoba melawan. Namun Yunus tak peduli. Setelah Diva terkulai lemah, Yunus merampas motor, ponsel, dan uangnya. Namun Diva ternyata sempat sadar kembali. Ia berusaha bergerak, berteriak. Saat itulah Yunus kembali dengan lebih keras, memastikan tidak ada suara yang keluar. Hingga akhirnya Diva benar-benar tidak lagi bernapas. Tidak berhenti di situ. Yunus melepaskan jasad Diva. Dan setelah itu, ia menyeret tubuh mungil itu ke kebun sawit menuju lubang yang sudah ia siapkan. Di sanalah sebuah detail paling mengerikan terjadi. Sebelum menguburkan Diva, Yunus menutupi kepalanya dengan sebuah ember plastik.
Entah untuk menyamarkan wajah korban, entah untuk menekan rasa bersalahnya sendiri. Tapi ember itu menjadi simbol kebiadaban. Setelahnya ia menimbun tubuh Diva dengan tanah. Lubang itu kini menjadi kuburan paksa bagi seorang gadis 15 tahun yang tak berdosa. Ketika malam datang, Diva tak kunjung pulang. Ibunya mulai resah. Ia menunggu di depan rumah, berharap suara motor anaknya terdengar. Namun waktu terus berlalu. Hingga pukul 10 malam, Diva belum pulang. Ponselnya pun tidak aktif. Ayah Diva keluar rumah, mencari ke rumah teman-teman sekolahnya. Tidak ada yang tahu. Seorang tetangga berkata, terakhir kali melihat Diva sore itu, masih di jalan. Kegelisahan berubah menjadi kepanikan. Keluarga akhirnya meminta bantuan warga. Malam itu, puluhan orang berkumpul. Mereka menyalakan senter, menyusuri jalan, menyebut nama Diva berkali-kali. Yunus, pelaku yang sebenarnya, ikut di barisan pencarian. Ia berpura-pura peduli, seolah tidak tahu apa-apa. Padahal di dalam tanah, tubuh Diva sudah terbujur kaku dengan kepala tertutup ember. Malam itu, pencarian tidak membuahkan hasil. Pagi harinya, warga kembali menyisir kebun, sungai, dan pinggir jalan. Setiap detik terasa menegangkan. Hingga akhirnya, Kamis sore 31 Juli 2025, seorang warga mencurigai tanah yang tidak biasa di kebun sawit Desa Teluk. Tanah itu gembur, terlihat baru digali. Saat didekati, ada sesuatu yang terlihat menonjol. Ketika diperhatikan lebih dekat, warga itu terdiam. Ia melihat sebuah tubuh, dan yang membuat bulu kuduk merinding, kepala korban ditutupi ember plastik. Jeritan pun pecah. Warga berteriak memanggil orang lain. Dalam hitungan menit, lokasi itu dipenuhi warga. Suasana berubah kacau. Sebagian menangis, sebagian menutup mulut tak percaya. Begitu tanah digali, jasad Diva terangkat. Tubuhnya kaku, wajahnya tertutup ember. Pakaiannya sudah tidak ada. Ibunya jatuh pingsan. Ayahnya berteriak histeris, "Diva, anakku." Tangis keluarga bercampur dengan amarah warga. Mereka tidak percaya bahwa seorang anak bisa diperlakukan sekejam itu. Polisi datang, memasang garis kuning, melakukan olah TKP. Ember plastik itu diangkat sebagai barang bukti. Jasad Diva dibawa ke RS Bhayangkara Medan untuk diautopsi. Hasilnya jelas, Diva meninggal akibat dicekik dengan luka akibat benda tumpul dan adanya kekerasan seksual. Polisi bergerak cepat. Dari keterangan saksi, barang bukti motor dan ponsel korban, semua mengarah pada Yunus Saputra. Tidak butuh waktu lama, 5 Agustus 2025, ia ditangkap di rumah temannya. Warga yang marah hampir menghakimi, tapi polisi segera mengamankan. Di kantor polisi, Yunus mengaku, motifnya sederhana, uang. Ia ingin menjual motor Diva untuk melunasi cicilan. Namun pengakuan itu justru menambah amarah masyarakat. Sebab jelas terlihat bahwa ini bukan sekadar pencurian. Yunus sudah menyiapkan lubang, ia menutupi kepala Diva dengan ember, ia melecehkannya. Semua itu menunjukkan niat jahat yang matang. Bagian persidangan kasus Diva Febriani. Sidang pertama kasus pembunuhan Diva Febriani digelar di Pengadilan Negeri Mandailing, Natal. Hari itu, halaman pengadilan sudah penuh sejak pagi. Ratusan warga berdiri di luar pagar, menunggu dengan wajah tegang. Mereka ingin menyaksikan bagaimana pelaku kejahatan yang telah merenggut nyawa seorang gadis paskibraka itu diadili. Di ruang sidang, suasana terasa mencekam. Keluarga Diva duduk di barisan depan. Sang ibu mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya sembab karena tangis yang tak pernah berhenti. Sang ayah duduk di sampingnya, mencoba menahan air mata, meski sorot matanya jelas menunjukkan amarah yang mendalam. Ketika Yunus Saputra digiring masuk dengan tangan di borgol, ruangan langsung bergemuruh. Beberapa warga yang hadir berteriak, "Hukum mati dia! Jangan dikasih ampun!" Polisi segera menenangkan suasana agar sidang bisa berjalan. Majelis hakim membuka sidang dengan suara tegas. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan.
Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal dalam UU Perlindungan Anak terkait kekerasan seksual. Jaksa menjelaskan secara detail bagaimana Diva dicekik hingga meninggal, bagaimana kepalanya ditutupi dengan ember sebelum dikubur, dan bagaimana pelaku mengambil barang-barang milik korban. Setiap kali nama Diva disebut, ibunya terisak keras hingga harus dipeluk oleh keluarga yang lain. Dalam sidang-sidang berikutnya, saksi-saksi dihadirkan. Teman-teman Diva bersaksi tentang terakhir kali mereka melihatnya. Betapa Diva adalah gadis yang ceria, rajin, dan penuh cita-cita. Guru-gurunya pun hadir, menggambarkan sosok Diva sebagai anak yang sopan, berprestasi, dan selalu membanggakan sekolah. Kesaksian itu membuat banyak orang di ruang sidang meneteskan air mata. Polisi yang menemukan jasad Diva di kebun sawit juga memberikan kesaksian. Ia menceritakan bagaimana tubuh Diva ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan kepala tertutup ember setengah terkubur tanah. Penjelasan itu membuat suasana ruang sidang semakin pilu. Ketika giliran pelaku diminta memberikan keterangan, Yunus tampak menunduk. Dengan suara pelan, ia mengaku menyesal. Namun ekspresinya dingin, seolah penyesalan itu hanya sebatas kata. Ucapan itu tidak mampu menyentuh hati keluarga korban maupun masyarakat. Bagi mereka, tidak ada maaf yang bisa menebus kehilangan seorang anak. Akhirnya, pada sidang tuntutan, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Yunus. Permintaan itu disambut tepuk tangan dan teriakan setuju dari warga yang hadir. Sang ibu, Diva, menangis sambil berdoa, "Ya Allah, tegakkan keadilan untuk anakku." Sidang vonis digelar beberapa minggu kemudian. Ruangan penuh sesak. Bahkan banyak warga yang tidak bisa masuk karena kapasitas terbatas. Hakim membacakan putusan panjang, menimbang semua bukti, saksi, dan pengakuan pelaku. Lalu dengan suara tegas, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Yunus Saputra. Suasana ruang sidang seketika pecah. Ada yang menangis lega, ada yang kecewa karena berharap hukuman mati. Sang ayah, Diva, hanya menutup mata, menahan emosi. Sang ibu terisak sambil berbisik, "Diva, keadilan sudah datang, Nak." Vonis ini kemudian menjadi perbincangan luas. Ada yang mendukung, ada yang menilai masih kurang setimpal. Namun satu hal yang pasti, tragedi ini meninggalkan luka yang tidak akan pernah hilang bagi keluarga dan masyarakat. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Diva Febriani, seorang gadis muda yang seharusnya mengibarkan bendera pada 17 Agustus, justru terkubur dengan kepala tertutup ember di sebuah lubang sawit. Sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam. Semoga arwahnya tenang, semoga keluarga diberi kekuatan, dan semoga keadilan ditegakkan dengan seadil-adilnya. Saya WSS Masa Bercerita, dan inilah kisah nyata tentang Diva Febriani.